Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ignatius Siik. Di sini saya sebagai moderator presentasi pada siang hari ini dengan mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopsis. Dosen pengampu Dini Hajapiani, Magister Pendidikan. Baik, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Penyaji pertama yaitu Maisaroh, penyaji kedua yaitu Cecilia Sylvia, penyaji ketiga Sinta Lestari, penyaji keempat Andia Rizka Dianti. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk penyaji pertama saya persilahkan kepada Maisaroh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi yang pertama. Yang mana materi yang pertama yaitu adalah pengertian daripada membaca kritis, membaca kreatif, dan membaca sintopis. Pengertian daripada membaca kritis adalah membaca yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bahan bacaan. Kemudian kita memberikan penilaian terhadap bacaan tersebut. Pengertian yang kedua yaitu adalah pengertian dari membaca kreatif. Membaca kreatif adalah merupakan kegiatan membaca yang paling tinggi. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika kita membaca suatu bahan bacaan, kita dapat mengaplikasikan dari hasil bacaan kita tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu yang ketiga, pengertian daripada membaca sintopis. Membaca sintopis merupakan kegiatan membaca dengan tujuan membanding-bandingkan ide mengenai topik yang sama pada beberapa teks atau bahan bacaan. Mungkin itu adalah pengertian daripada membaca kritis, membaca kreatif, dan membaca sintopis. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya Cecilia Sylvia sebagai penyaji kedua. Saya ingin membahas yang pertama, karakteristik membaca kritis. Karakteristik membaca kritis adalah pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi yang pertama, menginterpretasikan secara kritis. Yang kedua, menganalisis secara kritis. Yang ketiga, mengorganisasi secara kritis. Dan keempat, menilai dan secara kritis. Dan yang kelima, menerapkan konsep secara kritis. Selanjutnya ada karakteristik membaca secara kreatif yang dikemukakan oleh Nur Hadi. Yang pertama, kegiatan membaca kreatif tidak berhenti sampai pada saat pembaca menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca. Yang keempat, hasil membacanya berlaku sepanjang masa. Dan yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan dalam bacaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Yang pertama itu mengenai teknik membaca kritis. Di dalam teknik membaca kritis, di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu lakukan survei isi buku, membuat pertanyaan, membaca teliti, lakukan evaluasi, dan tinjau ulang. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ragam membaca kritis. Ada berbagai ragam membaca kritis bergantung pada jenis informasi seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu membaca cepat atau sekilas untuk membaca topik, membaca cepat untuk informasi khusus, dan membaca teliti untuk informasi rinci. Nah, untuk slide selanjutnya itu mengenai penerapan metode membaca kreatif. Di dalam penerapan metode membaca kreatif, di sini meliputi ada 2 hal, yaitu yang pertama, menarik simpulan dari fakta yang dibaca, kemudian melanjutkan pemikiran penulis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya yaitu Sinta Lestari yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang membaca kritis atau artikel ilmiah.
yang dibagi menjadi 6. Yang pertama menggali tesis atau pernyataan masalah, yang kedua meringkas butir-butir penting setiap artikel, yang ketiga menyetir konsep-konsep penting, yang keempat menentukan bagian akan yang dikutip, yang kelima menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip, yang keenam menentukan posisi penting sebagai pengutip. Nah, pada slide selanjutnya yaitu klasifikasi membaca sintopis. Dibagi menjadi 4, yaitu membaca dasar, yang kedua membaca tinjauan, yang ketiga membaca simak urai, yang keempat membaca banding-banding. Pada slide selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah membaca sintopis. Langkah-langkah membaca sintopis dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap persiapan merupakan membuat bibliografi untuk sumber pustaka atau literatur yang akan dipakai, yang tentu saja memiliki topik-topik pokok yang sama. Pada duanya yaitu tahap membaca adalah membaca secara inspeksional bahan bacaan yang digunakan seperti pada tahap untuk menemukan bagian yang paling penting dan relevan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.